pengetahuan seputar penotariatan dan PPAT di Indonesia. Yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe terlebih dahulu dan like videonya jika menyukainya, dan share video ini jika video ini dirasa bermanfaat. Di video kali ini saya akan sedikit mengulas mengenai permasalahan membeli tanah dengan legalitas GIRIK. Oke, GIRIK itu merupakan surat keterangan objek atas tanah, bahwa pemegang GIRIK memiliki kuasa untuk menguasai tanah dan merupakan pembayaran pajak atas tanah GIRIK tersebut. Surat GIRIK tidak dapat disamakan dengan sertifikat hak atas tanah atau biasa disebut dengan hak milik. Kedudukan surat GIRIK lebih rendah daripada sertifikat tanah. Setelah berlakunya UU PA, setelah berlakunya UU PA dan PP nomor 10 tahun 1961 dirubah menjadi PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Bukti kepemilikan hak atas tanah yang diakui hanyalah sertifikat hak atas tanah atau hak milik. Jadi setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria UU PA, GIRIK tidak lagi diakui sebagai bukti hak atau kepemilikan atas tanah. Memang pemegang surat GIRIK hanya menguasai tanah dan belum memilikinya. Namun untuk menjadi pemilik penuh, kamu hanya perlu meningkatkan statusnya menjadi sertifikat hak milik atau biasa disebut SHM ke kantor pertanahan setempat. Kamu dapat menggunakan surat GIRIK atas tanah kamu tersebut sebagai dasar pengajuan peningkatan status hak atas tanah tersebut. Agar status kepemilikannya dikuasai secara hukum, tanah GIRIK perlu didaftarkan atau dikonversikan haknya ke kantor pertanahan untuk dibuatkan sertifikat hak milik. Beberapa cara untuk mengkonversikan GIRIK, yaitu pertama, pengurusan di kantor desa atau kelurahan. Persyaratannya untuk pengurusan di kantor desa atau kelurahan: 1. Surat keterangan bebas sengketa ditandatangani oleh lurah atau kepala desa dengan RT dan RW atau tokoh adat sebagai saksi. Kemudian kedua, surat keterangan riwayat tanah yang menceritakan riwayat penguasaan tanah dari awal hingga sekarang. Yang terakhir, surat keterangan penguasaan tanah secara sporadik. Isinya memastikan bahwa pemohon menguasai tanah terkait dibuat oleh pemohon dan diketahui lurah atau kepala desa. Kemudian selanjutnya pengurusan di kantor pertanahan BPN setempat, Badan Pertanahan Nasional setempat, yang perlu dipersiapkan persyaratan-persyaratannya yaitu GIRIK asli dan fotokopi letter C. Kemudian surat-surat asli dari kelurahan atau kantor desa yang sebelumnya diminta. Kemudian bukti peralihan lahan atau kwitansi pembelian. Kemudian fotokopi KTP dan KK. Selanjutnya fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan atau SPPT PBB tahun berjalan serta bukti pembayarannya. Selanjutnya, surat kuasa jika pengurusan sertifikat tersebut dikuasakan. Kemudian, pernyataan sudah memasang tanda batas. Dan yang terakhir, dokumen lain sesuai persyaratan undang-undang. Untuk pengurusan di kantor pertanahan, pertama, petugas dari Badan Pertanahan
melakukan pengukuran ke lokasi lahan dengan bantuan pemohon. Jadi pemohon itu ikut dalam proses pengukuran lahan. Yang selanjutnya, penerbitan surat ukur yang dicetak dan dipetakan di kantor pertanahan. Selanjutnya, penelitian oleh panitia A, petugas kantor pertanahan dan lurah atau kepala desa setempat. Kemudian, selama 60 hari data yuridis akan diumumkan di kelurahan dan kantor pertanahan. Kemudian terbit SK Kepala Kantor Pertanahan tentang pemberian hak atas tanah, hak tanah girik berupa menjadi sertifikat. Jadi di proses itu sertifikat girik itu berubah menjadi sertifikat. Kemudian pembayaran bea perolehan hak atas tanah atau biasa disingkat dengan BPHTB. Kemudian pendaftaran SK hak agar diterbitkan sertifikat. Nah, kemudian setelah semua rangkaian itu, kita mengambil sertifikat di loket pengambilan. Mungkin segitu yang bisa saya jabarkan. Kurang lebihnya, jika ada yang kurang jelas bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like video ini dan subscribe channelnya agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi.